A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Islam Itu Indah. Saya mau tanya dulu nih sama jamaah semua di sini. Alhamdulillah ibu-ibu, bapak-bapak sehat semua, Bu, Pak? Alhamdulillah ya, Bu ya. Semangat ya, Bu ya. Semangat semua, buat jamaah yang di rumah juga semangat untuk mencari ilmu nih. Saya mau tanya dulu nih satu lagi nih. Saya mau tanya, ibu-ibu semuanya cinta gak sama Allah, bapak-bapak? Cinta. Coba jawabnya yang lebih kompak lagi, cinta gak sama Allah? Cinta. Udah ngejalanin ini perintahnya belum? Yang jawab setengah, mulai kurang ya kan? Udah ngejauhin larangannya belum? Makin seperempat, makin dikit. Ini makanya nih ya, ini kita bahas nih hari ini nih ya. Banyak orang yang ngaku cinta sama Allah tapi nggak menjalankan perintahnya, bahkan tidak menjauhi larangannya. Nauzubillah summa nauzubillah. Tema kita hari ini bagus banget buat pelajaran kita semua. Tema kita hari ini adalah cintailah Allah maka Allah akan mencintaimu. Iya, enak banget. Apa Bu? Coba Pak. 1, 2, 3. Cintailah Allah maka Allah akan mencintaimu. Gimana Allah mau cinta sama kita kalau kita nggak cinta sama Allah? Nih satu-satu kita bahas. Kenapa seperti itu? Yang pertama kita panggil ada guru saya nih, Ustadz Maulana. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Guruta. Waduh, kayaknya kan kalau kita kan lagi di Makassar kan Guruta. Guruta. Pak Ustadz nih ngobrol-ngobrol bicara masalah cinta sama Allah nih Pak Ustadz nih. Mengapa masih banyak orang yang bilang mengaku cinta pada Allah, tapi masih menjalankan larangan dari Allah, bahkan menjerumuskan dirinya kepada maksiat Pak Ustadz. Ini kenapa seperti itu terjadi? Mohon izin waktunya, silakan. Makasih Mas Fadli. Tepuk tangan dulu untuk Mas Fadli, luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Pada syukur kita bersyukur kepada Allah sudah dibangkitkan setelah dimatikan. Betul. Alhamdulillah di hari ini kita berbahagia. Kebahagiaan yang terbesar ketika kita mampu menyembah Allah. Karena kita digerakkan, dimudahkan untuk mencintai Allah. Makanya 5 salat malam kita lakukan. Salat sunat wudu mempercepat langkah ibadah kita, perbuatan kita. Salat sunat taubat penyuci. Salat sunat hajat pemohonan hajat kita. Salat sunat tahajud mendekatkan diri kepada Allah. Dan salat sunat witir dicintai Allah. Kecintaan kita kepada Allah itu luar biasa. Bukan pahala yang menyebabkan orang masuk surga. Bukan amal yang menyebabkan orang masuk surga. Tapi ridhonya Allah. Kamu ku kasih mobil, kamu ku kasih tanah, kamu ku kasih rumah, tapi kau ku kasih cintaku. Yang mana bagus? Cinta. Kalau cinta dikasih, semua dikasihkan. Kalau mobil sudah ambil, jangan pulang-pulang lagi ya. Ambil itu mobil, pulang jangan datang. Kan gitu. Sekarang pertanyaannya, banyak orang mengaku cinta, tapi kenapa masih banyak orang melakukan dosa demi dosa dan maksiat? Ini ada beberapa faktor penyebab orang melakukan dosa. Yang pertama karena adanya kesempatan dan kemampuan. Makanya tobatnya orang tua itu bagus, tapi langkah lebih bagusnya kalau anak muda yang tobat. Karena masih mampu, tapi dia tahan. Betul tidak? Betul. Aku tidak akan mencuri, jelas karena dia sudah tidak bisa manjat. Karena orang tua sudah. Aku tidak akan minum karena sudah sakit-sakitan. Tapi kalau anak muda yang berkata aku tobat itu luar biasa. Karena sudah ada kemampuan. Maka bersabar itu mampu tapi dia tahan. Yang kedua, penyebab faktor orang berbuat dosa karena teman yang jahat. Makanya tolong please deh. Orang mungkin buruk tapi berteman sama orang baik, maka ikut jadi baik. Tapi kalau orang baik tapi berteman sama orang buruk, bisa jadi terpengaruh. Ini hati-hati loh. Bu, jangan beli rumah bu, beli lingkungannya. Ada rumah 10 juta, bahkan gratis, mau bu? Di lingkungan perampok.
Ada juga gratis, gak usah bayar. Disiapin makanan, tapi tiap hari jatuh bom di situ. Berarti tidak aman kan? Apalagi menyepelekan dosa demi dosa. Jangan pernah gampang. Sebentar lagi tobat. Jangan. Sesuatu dosa yang kecil tidak akan jadi kecil, pasti akan jadi besar kalau disepelekan. Tapi dosa yang besar akan jadi kecil, bahkan jadi hilang kalau kita bertobat. Dan akhirnya, kenapa orang banyak berbuat dosa, padahal dia mengaku cinta kepada Allah, tapi tetap melakukan dosa maksiat. Karena sudah dekat dengan sumber kemaksiatan dan dosa. Dekat. Tolong mohon maaf kepada semuanya yang hadir. Tolong ibu, tolong jaga anak kita, keluarga kita, bahkan diri kita. Jangan sampai kita yang mengundang dosa itu datang. Makanya bekali, teliti, pokoknya dijaring kalau perlu. Betul. Tapi saya tadi senang itu Pak Ustadz, menarik dalam hal lingkungan tadi. Jadi dalam arti kita beli rumah juga harus lihat-lihat lingkungan. Lihat, astagfirullahaladzim, ya Allah. Karena kalau kita lihat banyak banget nih orang tua udah ngasih pelajaran buat anaknya, bekal ilmu dan segala macam, tiba-tiba anaknya terpengaruh narkoba, seandainya nauzubillah summa nauzubillah. Ternyata Nabi Nuh alaihissalam punya anak namanya Kan'an. Anak Nabi loh, tapi karena ada teman-temannya anaknya Nabi Nuh. Iya. Kan'an siapa? Sehingga terjerumuslah anak Nabi Nuh alaihissalam. Nauzubillah. Sampai tidak naik ke atas perahu. Betul. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Tepuk tangan dong Pak Ustadz Maulana dong. Masya Allah luar biasa ya. Ini pelajaran buat kita semua nih Bu. Kalau mau punya anak yang soleh dan soleha juga harus diperhatikan di mana kita tinggal ya Bu ya. Dilihat lingkungannya. Nauzubillah kalau sampai lingkungannya di situ banyak narkoba, mendingan kita pindah. Cari tempat yang lain yang lebih aman, dekat masjid, insya Allah lebih enak. Nah ini Masya Allah nih luar biasa nih. Selanjutnya mungkin kita mau kenalin dulu nih, ada siapa aja sih narasumber yang hadir hari ini. Alhamdulillah tadi kita sudah mendengarkan tausiah awal dari Ustadz Maulana. Di sebelah kanan saya ada Ustadz Kashif Hir. Tepuk tangan dong buat Ustadz Kashif Hir. Ustadz sehat? Alhamdulillah sehat. Masya Allah, Alhamdulillah. Belum lama habis jalan-jalan di ini nih, di Batam nih. Saya lihat lagi di perahu, mantap Masya Allah, luar biasa. Dia makan duren, Wih. katanya teler, karena soalnya nggak bagi-bagi, dihabisin semua. Masya Allah. Ada juga Ustadz Abdul Kafi, tepuk tangan Ustadz Abdul Kafi. Assalamualaikum. Kalau sehat Ustadz Abdul Kafi, Alhamdulillah. Mas Fali sehat ya? Alhamdulillah, sehat selalu insya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya di sebelah kiri saya ada Nyai Innaratul Ain. Wah, tepuk tangan lu dong, dari asalnya Kota Pati nih. Jadi kalau ustazah itu biasanya di daerah-daerah tertentu ada panggil ustazah, tapi kalau di daerah Jawa sana manggilnya Nyai ya. Iya. Nyai Ina ya. Iya. Nanti kita ini ya sharing ilmu ya Nyai ya. Masya Allah. Terima kasih banyak udah mampir ke sini. Dan di selanjutnya di sebelah kiri saya juga sudah ada bintang tamu kita, ada Yesi Bintang. Tepuk tangan lu dong buat Yesi Bintang. Ya Allah, Yesi Bintang, kita ngobrol-ngobrol sebentar boleh ya? Sedikit ya kita ngobrol-ngobrol. Yesi Bintang, udah ngerasa udah cinta belum sama Allah? Gimana ya? Cinta pasti cinta. Terus bentuk cinta apa yang udah dibuktikan atau diberikan kepada Allah dari Nyai Bintang, dari Yesi sendiri? Insya Allah maksudnya menjalankan perintah. Perintah Allah, menjalankan sholat 5 waktu. Amin, Masya Allah. Sedekah mungkin sedikit-sedikit. Masya Allah. Ya bismillah aja. Dan yang paling penting adalah menjauhkan dari larangannya. Iya, Masya Allah, itu aja modal utama dulu, dasarnya dulu ya. Tepuk tangan dulu dong buat Yesi dong. Ini Masya Allah luar biasa nih. Ini kita lanjut lagi nih buat jamaah yang di rumah nih. Mau nggak dicintain sama Allah semua jamaah yang ada di sini? Mau nggak? Nih dengerin baik-baik nih, kita lanjut ya sesuai dengan tema kita hari ini. Bagaimana caranya dan bentuk-bentuk cinta Allah kepada kita sebagai makhluknya. Nah kita cari tahu juga nih. Langsung aja dari Nyai Ina, mohon izin waktunya, tepuk tangan dong buat maju ke depan, silakan Nyai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Ibu, subhanallah, cantik-cantik semuanya ya. Biru-biru seperti biru langit. Semoga kita semua selalu diberikan jiwa-jiwa dan dikasihi oleh penghuni langit sana. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, la haula wa la quwata illa billah. Pada kesempatan kali ini Bu, kita semua di sini pingin gak dicintai oleh Allah? Pingin banget apa biasa aja? Pingin banget apa pingin aja?
pingin banget aja ya. Jadi kalau kita pingin dikasih Allah, sekarang tahu nggak bagaimana tanda-tanda dan cara Allah menyayangi hambanya? Ta-e-shi. Apa itu ta-e-shi? Pakainya ke, pakainya ke, bukan k ya. Jadi ta-e-shi. Ini ada singkatannya loh. Para pemirsa di rumah juga di sini apa singkatannya tuh? Ta-e-shi. Maka yang pertama Allah akan memberikan yaitu taat. Ketaatan seorang hamba kepada Tuhannya. Maka ketika seseorang manusia itu taat kepada Allah, itu berarti orang sudah dikasih oleh Allah. Amin. Allahumma. Amin ya robbal alamin. Semuanya di sini taat sama Allah enggak? Yakin. Man ahabba syai'an fahuwa abduh. Barang siapa yang mencintai sesuatu, maka dia akan menjadi seorang hamba dari sesuatu itu. Ketika kita menjadi hamba Allah, kita mencintai Allah, jadilah hamba Allah. Ketika kita mencintai mobil, rumah, dan harta dunia, maka kita menjadi hamba daripada dunia itu sendiri. Dan yang kedua adalah yaitu qanaah. Maka kita akan diberikan sifat qanaah, menerima semua yang diberikan Allah kepada kita. Subhanallah, kita akan menerima. Kita nggak suka ngeluh. Itulah orang-orang yang cinta kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah yaitu sakinah. Maka ketika Allah mencintai hambanya, manusia akan diberikan sakinah, yaitu ketenteraman. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketika kita tenang, maka berarti kita termasuk orang-orang yang dicintai Allah Ta'ala. Dan yang keempat yaitu iman. Maka Allah akan memberikan keimanan yang terus menerus kepada hambanya yang taat, kepada hambanya yang qanaah, kepada hambanya yang sakinah. Dan itulah ciri-ciri makhluk yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh. Semuanya insya Allah dicintai ya Bu ya. Amin. Amin Allahumma. Amin. Amin ya Makasih Robbal. banyak. Alamin. Makasih banyak Terima Ustazah kasih, nyanyi sama-sama. ya, tepuk tangan. Sampai bingung ya. Ini biar lebih enak kan kalau di daerahnya kita biasain di daerah masing-masing. Jadi Nyai Ina tadi sudah menjelaskan kepada kita ada takasi tadi luar biasa ya. Ini mudah-mudahan ibu-ibu sini udah merasa belum nih? Ada nggak kira-kira tadi yang disebutkan udah di diri kita? Udah ada belum Bu? Insya Allah ragu semua. Jangan ragu dong, harus yakin. Ini kita lanjut lagi nih. Sekarang bagaimana cara kita dan bentuk ungkapan rasa cinta kita kepada Allah sebagai makhluknya. Bagaimana caranya? Untuk itu langsung aja dijelaskan oleh Ustadz Ustadz Kashif Hir. Masya Allah, tepuk tangan Ustadz Kashif. Mohon izin. Bang, ente udah sering ketemuannya masih Abdul salah Kafi, aja. masih ada dua. Masih salah Hampir aja. mirip-mirip. Ustadz Kashif Abdul Kafi gitu loh, mohon izin. Mohon maaf sebelumnya, silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ngomong-ngomong cinta. Subhanallah. Kita ngomongin apa, Bu? Cinta. 5 kata yang indah luar biasa. C-I-N-T-A. C-I-N-T-A. 5 kata yang kalau digabung yang terbayang dari pikiran orang apa? Keindahan, glamor. 1 kata yang kalau disebut oleh seorang manusia maka dahsyat nih. Ngomong-ngomong cinta, kita akan sedikit membahas apa isi itu cinta. Kita akan contohin contohnya nih. Bu, pernah lihat nggak orang yang mendaki gunung? Pernah lihat nggak? Apa sih yang kepengen didapetin dari orang yang naik gunung? Ketika dia udah capek-capek naik gunung, berjam-jam, bahkan berkilo-kilometer. Ada orang yang naik gunung sampai 5 jam. Ketika sudah naik sampai ke puncak gunung, apa yang didapetin? Cuma kepengen lihat matahari terbit. Cuma sebentar keindahannya, cuma sebentar kenikmatannya, cuma sebentar kesenangannya. Tapi kenapa mereka rela sampai capek-capek? Mereka sampai rela berletih-letih. Mereka sampai rela berpayah-payah. Jawabannya 1 kata, yaitu cinta. Pernah lihat pemain bola yang dia latihan bola siang-siang bolong.
Sampai dia rela kepanasan, dia rela bercucuran keringat. Habis main bola, dia nendang bola, salah nggak masuk gawang, dimarahin sama pelatihnya. Diomelin sama pelatihnya, tapi dia terima. Terus dia latihan setiap hari tanpa dia males. Karena pengen jadi pemain bola hebat. Kenapa dia melakukan itu? Karena cinta. Makanya jangan pernah heran. Kalau Rasul SAW ketika tahajud, ketika sholat malam, dia sholat malam berjam-jam Rasulullah. Sampai kakinya bengkak. Disebutkan dalam sebuah hadis, hatta tawarramat qadamahu. Rasulullah itu kalau sholat tahajud berjam-jam kakinya sampai bengkak. Kemudian Aisyah nanya sama Rasulullah, Bu, ya Rasulullah, laqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Wahai Rasulullah, dosamu ini udah diampunin. Engkau gak perlu sholat malam berjam-jam lagi. Bahkan yang engkau belum lakukan dosanya sudah diampunin. Ngapain lagi ya Rasulullah? Engkau salat malam berjam-jam. Apa jawaban Rasulullah SAW? Afala akuna abdan syakura. Wahai Aisyah, memangnya saya nggak boleh jadi hamba yang bersyukur. Kenapa? Karena cinta. Pertanyaannya, sudahkah kita mencintai Allah Subhanahu wa taala? Makanya kata para ulama mengatakan kepada kita, laisa sya'nun an tuhib, walakinna sya'nun an tuhab. Yang jadi masalah itu bukan kita mencintai Allah, tapi yang jadi masalah apakah Allah mencintai kita. Kenapa? Karena banyak orang yang mencintai Allah, tapi cintanya bertepuk sebelah tangan. Alias Allah nggak cinta sama dia, Allah nggak sambut cintanya dia. Tapi yang lebih dahsyat, bagaimana Allah Subhanahu wa taala sudah mengumandangkan cintanya kepada kita semua. Bagaimana kita mendapatkan cinta Allah? Rasulullah SAW pernah bercerita tentang orang yang dicintai Allah itu dapat apa sih? Hadiahnya apa sih? Rasulullah SAW menceritakan seorang hamba, idza ahabballahu abdan da'a Jibril. Kalau Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan memanggil malaikat Jibril. Wah, ya Jibril, ta'al. Wahai Jibril, datang ke sini. Kemudian apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat Jibril? Ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibbah. Wahai Jibril, saya mencintai seorang hambaku, maka cintai dia. Masya Allah. Subhanallah. Tapi emang kita ini harus Ceritanya bakal bersaing, kita ya? lanjutin lagi nih, Bang. Lanjutin lagi harus nih, karena Nanti kita kan lanjutin. bersaingnya luar biasa nih. Nanti biar pada penasaran. Betul. Sesama umat ini kita bersaing luar biasa yang menarik perhatian biar Allah cinta juga sama kita. Makanya kan banyak orang yang malam-malam bangun tahajud, benar ya Ustadz ya? Untuk makin dicintai oleh Allah. Pada saat lagi tidur semua, dia bangun sendirian, dia sholat sendirian, sholat lain. Itu Masya Allah. Kalau Bang Fadli, insya Allah ya. Insya Allah. Saya lihat luar biasa, tahajudnya nggak pernah lepas. Alhamdulillah, karena kebetulan tugas pagi jadi bangun langsung tahajud dulu gitu. Tepuk tangan buat Ustadz Kasyif, makasih banyak. Masya Allah luar biasa, nanti kita cari ilmunya lagi nih. Masya Allah, senang banget nih hari ini, bagus banget. Tema kita, cintailah Allah maka Allah akan mencintaimu. Nih, buat jamaah yang di rumah jangan kemana-mana, nanti kita akan mendengarkan juga tausiah dari narasumber yang lain. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan terlebih dahulu, ada sebuah lagu yang akan dibawakan oleh Nas Indonesia yang liriknya diangkat dari hadis Rasulullah SAW. Silakan teman-teman Nas. Alhamdulillah, mana tepuk tangannya? Ya Allah, jamaah dari Brebes, jamaah dari Maros, semangat semuanya Bu ya, masih ya Bu ya Pak ya?
Alhamdulillah, Masya Allah nih sesuai dengan tema kita hari ini yang luar biasa banget. Bagaimana caranya kita bisa dicintai. Nah ini dia, cintailah Allah maka Allah akan mencintaimu. Tadi sudah dijelaskan oleh para narasumber kita di awal, Masya Allah luar biasa banget. Dan kita coba berlomba-lomba untuk mencari perhatian Allah supaya Allah ini luar biasa menganggap kita hambanya. Karena jangan sampai kita menganggap diri kita hambanya Allah, Allah tidak menganggap kita. Nauzubillah summa nauzubillah. Ayo sama-sama kita berlomba nih, Masya Allah nih. Alhamdulillah hari ini kita sudah kedatangan, di sebelah kanan saya ada Ustadz Kasyifhir, ada Ustadz Abdul Kafi. Tepuk tangan dulu dong Bu. Di sebelah kiri saya juga ada Nyai Ina, waduh, sampai takut salah lagi nyebutnya nih. Dan juga ada Yesi Bintang, tepuk tangan juga dong buat bintang tamu kita, Masya Allah, Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mendengarkan lanjutkan tausiah dari para narasumber kita, sekarang kita mendengarkan terlebih dahulu ada pembacaan suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ustadz Abdul Kafi. Dan hari ini Ustadz Abdul Kafi akan membacakan surah Ali Imran ayat 31 sampai dengan 32. Untuk itu tepuk tangan buat Ustadz Abdul Kafi, silakan mohon izin waktunya Ustadz. Jemaah Islam itu indah. Mari sama-sama kita buka Al-Qur'annya. Surat Ali Imran ayat 31 sampai 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul ati'u Allah war rasul fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Luar biasa jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah. Ayat ini menjelaskan tentang bagaimana Allah menunjukkan kita apabila kita ingin mencintai Allah, tapi haruslah kita juga mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah berfirman, katakanlah apabila kita mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ikutilah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita telah mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada jazaan, ada balasan di situ. Apa? Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah Subhanahu wa taala akan menghapus semua dosa-dosa kita. Maka luar biasa kalau kita hanya mencintai Allah tapi tidak mencintai Nabi Muhammad, itu tidak bisa. Karena itu sudah satu paket. Ayat selanjutnya, qul ati'ullaha war rasul. Katakanlah taatilah Allah dan Rasul. Bukan hanya Allah saja. Apabila kita ingin mencintai Allah, maka cintailah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga yang dapat adalah wallahu ghafurur rahim. Kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka luar biasa syair yang tadi dijelaskan oleh Ustaz Kasyif. Apa? Laisa sya'nu an tuhibba, innama sya'nu an tuhabba. Sesungguhnya yang jadi permasalahan bukan kita yang mencintai sesuatu, tapi sesungguhnya apabila kita dicintai. Jamaah,
Ini kadang-kadang kita kalau misalkan udah tenar atau kita sudah tinggi, biasanya kita banyak yang dicintai. Sehingga kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saking banyak yang mencintai kita. Ini yang jadi permasalahan. Lupa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah memberikannya sehingga banyak yang lupa. Banyak pejabat-pejabat yang diberikan sehingga yang terjadi adalah seperti itu. Tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya berbuat zalim terhadap rakyatnya. Akhirnya pemimpin rumah tangga dia bisa menganiaya istri dan lain sebagainya. Inilah yang menjadi permasalahan. Maka ayat ini menjelaskan agar kita taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan taat pula kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi insya Allah jamaah di sini semua dan yang di rumah, insya Allah taat sama Rasul dan Allah semua. Amin, 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 Kelihatan amin. dari mukanya bersih-bersih. Amin. Ya Belum Allah. ajan aja udah pada sholat. Iya, jangan gitu juga, belum waktunya nggak boleh. Sholat sunnah. Kayaknya itu kata-kata dari Ustaz Kafi. Ah, ini masya Allah. Kasih Tapi dia. enak bener ya. Apa tuh? Tapi bener enak gini. Gimana? Kata-kata Ustaz Kafi. Kalau saya lihat sih Ustadz Kafi nih, ibu-ibu di sini nih, insya Allah dicintai Allah. Amin. Lihat aja wajah-wajahnya penuh cahaya. Wih, masya Gimana Allah. nggak percaya atasnya lampu? Tapi ini paling seneng ya, kalau kita mencintai dan kita juga dicintai. Jadi nggak bertepuk sebelah tangan ya Bu ya. Kadang-kadang gitu cinta sama suaminya ibu, suaminya cuek-cuek aja, kesal juga jadinya. Harus dua-duanya tuh saling balance tuh kayaknya lebih nikmat, masya Allah luar biasa. Ini buat jamaah yang ada di studio dan juga jamaah yang ada di rumah. Sebelum kita lanjutkan lagi nih, ada yang mau curhat dulu nih, masya Allah jamaah Islam itu Indah yang ada di rumah yang sudah mengirimkan pertanyaannya melalui email kita. Akan coba kita hubungi dan mudah-mudahan permasalahannya bisa diselesaikan oleh para narasumber kita. Masya Allah, langsung aja kita hubungi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak, silakan curhatnya. Ya, Ustadz, Ustazah, saya mau minta solusi. Saya kan anak bungsu dari 5 bersaudara. Kakak-kakak saya semuanya udah menikah. Dan ayah saya udah meninggal setahun yang lalu. Kemudian sekarang saya yang mengurus ibu saya sendirian, Ustadz, Ustazah. Dan akhir-akhir ini ibu saya sering sakit-sakitan. Dan yang saya sedih, setiap saya telepon kakak-kakak saya, mereka selalu bilang sibuk dan banyak kerjaan lah, di luar kota lah. Saya sedih Pak Ustadz, kakak saya seolah cuek gitu sama ibu saya. Mereka bahkan nggak pernah SMS atau telepon buat nanya keadaan ibu saya. Yang buat saya tambah sedih, malah kakak saya yang paling tua itu menuntut warisan ayah saya untuk dibagikan. Padahal kan warisannya itu cuman rumah yang sedang saya tempati dengan ibu saya Pak Ustadz. Hingga kakak saya yang lain ikutan minta warisan itu. Sehingga menjadi beban pikiran untuk ibu saya Pak Ustadz. Bahkan orang-orang terdekat saudara dari ayah dan ibu saya udah nasihatin kakak-kakak saya. Cuman mereka nggak mau dengerin. Bagaimana ya Pak Ustadz, Ustazah, apa yang harus saya lakukan? Oke. Apakah perbuatan kakak saya ini termasuk perbuatan durhaka? Ya. Oke Mbak, tahan dulu ya Mbak ya. Ini kejadian Mbak ini persis banget belum lama ada sahabat saya juga cerita sama saya. Kebetulan sahabat saya ini artis tapi posisinya terbalik nih. Posisinya terbalik hampir mirip seperti ini Pak Ustadz, mohon maaf sebelumnya. Jadi ibunya meninggal duluan, bapaknya masih ada. Kakak-kakaknya tuh nggak ngurusin tapi bawaannya minta aja udah suruh tinggal aja deh. Pada saat bapaknya mau nikah lagi nggak dikasih. Udah tua ngapain sih, udah tinggal bau tanah doang. Nauzubillah semua nauzubillah. Anaknya sampai ngomong begitu dan dipertanyakan udah dibagi-bagi aja hartanya dulu warisannya tuh biar cepat beres. Nah ini anaknya ini kasihan karena sekarang posisinya dia yang mengurus orang tuanya. Mungkin dari wanita dulu mau izin. Nyai silakan dijawab. Baik. Jadi naudzubillah min dalik ya ketika itu terjadi pada diri kita. Tetapi yang jelas ketika Mbak tadi bertanya apakah kakak-kakak Mbak itu durhaka? Durhaka. Karena apa? Yang namanya anak itu tugasnya kepada orang tua, kewajibannya adalah birrul walidain, bukan begitu Ustadz? Jadi ketika dia tidak taat kepada orang tuanya, tidak berbuat baik kepada orang tuanya, maka dia termasuk anak yang durhaka. Birrun itu artinya adalah berbuat baik. Jadi kalau dia cuma nuntut harta warisan aja nggak mau ngurusin, itu termasuk dari kategori akhlak yang tercela dan termasuk perbuatan yang durhaka. Nauzubillah. Dan apa yang harus dilakukan ini Mbak yang bertanya ini? Tetaplah ridho, sabar dan ikhlas dalam merawat ibu yang sedang sakit. Insya Allah Mbak termasuk orang-orang bagian dari orang-orang yang dicintai oleh Allah Amin ya Subhanahu wa Allah, Ta'ala. amin. Ustadz Abdul Kafi, silakan. Ya, apa yang didapat bagi orang tua masih ada,
Tapi anak itu malah menyuruh menjual harta satu-satunya warisan dari bapaknya. Ini termasuk golongan apa? Padahal tinggal satu-satunya harta, sedangkan ibunya tadi lagi sakit ya Mbak ya, bener tuh ya? Lagi sakit. Ini termasuk apa? Di mana hati nuraninya? Maka yang harus dilakukan, kecuali kalau misalkan tidak butuh-butuh banget atau tidak dalam keadaan mendesak. Maka hal ini harus kita hindari. Usahakan adik sebagai yang paling bungsu, pertahankan itu. Karena itu adalah harta warisan dari bapak satu-satunya. Dan terus sabar untuk mengurusi ibu. Insya Allah, Allah akan memberikan pertolongan kepada anak bungsu dari 5 saudara itu, dari Mbak. Insya Allah, mudah-mudahan. Masya Allah, Ustadz Kasif, mohon izin. Ya, Rasulullah bersabda, Inna awsata babil jannah al-um. Pintu surga yang paling gampang kita masukin ibu kita. Kalau kita pengen masuk jalur pintu sorga kita, maka dapetin ridhonya ibu kita. Tapi demi Allah, kalau kita nggak pengen dapet sorga, jangan pernah dapat ridhonya ibu kita, dan kita nggak akan pernah masuk surga selama-lamanya. Di Garut pernah kejadian seorang anak nuntut harta 1,8 miliar kepada ibunya. Padahal ibunya umurnya sudah tua renta. Dan dia tidak batang kara dan dia nggak tahu mau kemana. Na'udzubillah min dzalik. Ingat-ingat, ridha Allah fi ridha walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung bagaimana orang tua ridho sama kita apa enggak. Dan kebencian Allah tergantung bagaimana orang tua kita benci enggak sama kita. Masya Allah. Yang dilakukan kakak-kakaknya Mbak ini adalah sesuatu yang akan mendatangkan kebencian Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita mau cari? Allah berfirman, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana" dalam Quran surat Al-Isra. Allah mewajibkan kita beribadah kepada Allah dan sama orang tua berbuat baik. Lihat, enggak ada amalan ibadah yang digandengkan dengan ibadah sama Allah kecuali berbakti sama orang tua. Oke, Mbak, bisa ditanggapi dulu Mbak dari jawaban narasumber kita. Ustadz Maulana belum menambahkan nih, mungkin silakan. Sekarang saya itu bingung Pak Ustadz, harus minta tolong kemana lagi. Saya selalu doa sama Allah, semoga Allah membukakan hati kakak-kakak saya. Terus apakah saya harus menuruti kemauan kakak-kakak saya itu untuk menjual rumah Pak Ustadz, biar ibu saya nggak ditagih-tagih lagi. Tapi nanti saya mau harus menginap di mana Pak Ustadz, harus tinggal di mana. Sedangkan ibu saya mau menginap di rumah kakak-kakak saya aja, mereka selalu aja banyak alasan. Ya, sebelumnya buat kita semua, termasuk yang lagi nonton acara Islam Tinda, jadikan pertanyaan dari Mbak ini jadi pembelajaran besar buat kita. Mohon maaf, selama orang masih hidup, selama itu masih ada peluang untuk berubah. Jadi kita sebagai adik yang dalam artian empat kakak kita lagi hilap, lagi lupa, sebaiknya diingatkan. Diingatkan dalam artian dituntun supaya tidak mengalami yang sebagaimana tadi diungkapkan oleh Nyai, Ustaz Abdul Kafi, Ustaz Kasif. Ini kita ingatkan bahwa dosa yang sangat besar, yakinkan dosa yang sangat besar adalah dosa kepada orang tua. Dan perkara warisan, mohon maaf, jangan bagi warisan sebelum selesai 2 perkara ini. Perkara apa itu? Bayarkan utangnya dulu. Tunaikan wasiatnya. Selesaikan dulu ini. Wasiatnya siapa? Istrinya, suaminya. Betul tidak? Siapa itu? Ibunya. Bapaknya memang udah meninggal, tapi rumah satu-satunya ditempati di situ. Wasiatnya apa? Rawat ibu. Ini berarti belum kelar. Kalau bisa, mohon maaf, bacakan surah Al-Fatihah 41 kali sesudah maghrib. Setelah itu sebut nama kakak-kakaknya supaya diberi hidayah. Amin. Amin ya Allah. Amin. Iya. Mbak ya, tahan aja rumahnya Mbak. Tak kira rumahnya udah dijual aja. Ibunya taruh di panti jompo. Kayak waktu itu saya ketemu, sedih banget saya ngelihatnya. Karena kasihan di mana mati ini wasiat ini. Langsung. Iya, diamankan aja lah. Mudah-mudahan kakak-kakaknya dapat hidayah semuanya. Masya Allah ya Mbak. Terima kasih banyak Mbak. Mudah-mudahan. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Insya Allah didoakan semua sama jamaah yang ada di sini dan juga jamaah yang ada di rumah lainnya ya. Jutaan Jangan penonton, dibenci Masya Allah Mbak. saudaranya ya. Iya. Diingatkan dan didoakan, jangan dibenci. Mudah-mudahan bisa Betul. kembali. Justru bagus kalau mereka kompak lagi kembali. Amin, amin. Terima kasih banyak Mbak. Tepuk tangan dong buat Mbak dong. Mudah-mudahan bisa jadi pelajaran juga buat yang lainnya. Dan kita doakan sama-sama. Mudah-mudahan kakak-kakaknya tadi diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ini buat jamaah yang ada di studio dan juga jamaah yang ada di rumah. Jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi mendengarkan tausiah dari para narasumber kita mengenai tema kita hari ini. Cintailah Allah, maka Allah akan mencintaimu. Setelah yang satu ini tetap di Islam itu Indah. Jamaah! Cintai Allah,
Masih di Islam itu indah, Masya Allah. Masih mengenai tema kita hari ini berbicara tentang cintailah Allah maka Allah akan mencintaimu. Masya Allah luar biasa nih buat jamaah yang ada di studio nih. Kita sudah bagikan kertas ya Bu ya. Nanti kita kasih kesempatan untuk bertanya langsung sama narasumber kita. Insya Allah akan dijawab langsung. Yang mungkin malu-malu ditulis aja. Coba angkat dulu kertasnya ibu-ibu. Mana? Masya Allah. Udah dipegang ya, nanti ditulis pertanyaannya ya. Nah sekarang kita lanjutkan dulu nih tentang hal-hal apa atau yang dapat terjadi di kehidupan dunia dan diri seseorang yang selalu dirinya mengaku cinta pada Allah tetapi padahal masih melakukan berbagai hal yang dilarang oleh Allah. Kalau gitu langsung aja kita minta jelaskan kembali oleh Nyai Ina. Mohon izin, silakan waktunya, tepuk tangan dong. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah ketika kita semua mengaku cinta kepada Allah, kemudian ternyata kita masih melakukan banyak sekali hal-hal yang dilarang oleh Allah. Itu berarti apa namanya? Ngegombal. Banyak sekali laki-laki yang suka gombalin wanita, tetapi Ustazah jangan nonjok ke sini dong. enggak ke sana. Oh. Tapi jangan harap ya ibu-ibu kalau manusia itu bisa ngegombalin tuh Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala, yaitu Tuhan di dalam Islam. Jadi ketika seorang laki-laki suka merayu perempuan dengan mengatakan atau berpantun kuning-kuning buah ketimun. Ada di sawah ku ambil satu. Sering-sering aku melamun. Hati gelisah karena rindu. Cakep. Satu-satunya yang pakai kuning di sini cuma Ustadz saya. Maulana. Jadi kayak timun ya Ustadz. Imut banget. Nah ketika sudah ngegombal seperti itu, seorang laki-laki langsung deh kelepek-kelepek tuh si cewek. Tapi jangan harap kalau kita yang ngegombal kepada Allah kemudian Allah kelepek-kelepek kepada kita. No way. Jadi ketika kita ngomong beriman, ngomong cinta kepada Allah, jangan sampai menjadi orang yang munafik alias ngegombal. Karena apa? Nanti kita akan menjelma menjadi Doraemon. Opo iki toh? Doraemon. Kalau kita suka ngombalin Allah, maka kita akan menjadi Doraemon, ibu-ibu. Apa itu Doraemon? Loh, itu adalah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita durhaka kepada Allah, itu tandanya kita dibenci oleh Allah. Bagaimana mungkin kita mengaku cinta kalau kita durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu yang Kemudian ada rakus, Bu. Ketika seorang itu rakus terhadap dunia, maka itu termasuk orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah tetapi dia orang yang melanggar perintah Allah atau masih melakukan larangan Allah. Jadi kemudian yang emon, apa itu emon? Yaitu emosional. Seseorang yang munafik yang ngegombalin Tuhan, dia bisa dilihat dari karakternya dia. Bagaimana? Emosional. Dia suka marah-marah emosional, dikit-dikit marah. Kalau bapaknya yang di sini tuh nggak pernah marah tadi. Karena nggak emosional. Inilah ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan jujur mencintai Allah dengan segenap jiwa dan raga. Makanya jangan pernah sekali-kali ngegombal kepada Allah, nanti kita akan menjadi siapa tadi? Doraemon. Apa tadi Doraemon ibu-ibu? Durhaka, rakus, dan emosional. Yang suka emosional siapa? Ayo, ibu atau bapak, laki-laki apa perempuan yang suka emosional? Yang suka banting piring siapa? Yang suka banting gelas siapa? Yang suka banting duit siapa? Jadi kalau emosional itu jangan sampai kita menjadi orang-orang yang udah marah. Udah marah gitu ya. Tapi nggak kompak nih, saya mau coba ulang sekali lagi deh. Siapa yang suka emosional? Ibu-ibu, bapak-bapak. Ibu-ibu.
Yang suka marah-marah siapa? Ibu-ibu, bapak-bapak. Ibu-ibu. Ibunya lebih banyak, kalah saya. Tepuk tangan lu dong buat Nyai Ina. Makasih banyak, ya Allah. Nih, sebelum kita lanjutkan dengan tausiah narasumber kita nih, kita kasih kesempatan dulu sama bintang tamu kita untuk bertanya nih sama narasumber. Boleh silakan. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Bu Ustazah. warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau tanya. Ya, Yesi, Kebetulan silakan. Yesi kan sekarang seorang ibu dan seorang istri juga. Jadi sekarang nih anak aku kan sering dikasih ujian sakit gitu loh. Keluarga aku tuh sering sakit-sakitan gitu. Kadang saya mikir gini, kenapa nggak orang lain gitu. Yang dikasih sakit kenapa harus anak saya, kalau enggak ya saya gitu ya kan. Kenapa harus anak saya kan masih kecil gitu Pak Ustadz gitu. Jadi itu boleh tidak kalau kita mengeluh seperti itu? Sama Allah ya. Iya, maksudnya sama ya. Allah. Karena masalahnya anak kita sering sakit. Ya Allah, bukan kepada Kenapa? kita tapi kenapa nggak anak tetangga? Kenapa sama yang tetangga Jangan gitu? gitu juga. Coba Ustadz Maulana mohon izin, silakan dijawab. Gini, mohon maaf, tidak ada manusia yang tidak diuji. Semua diuji, selama Anda hidup pasti akan diuji. Kalau tidak mau diuji, jangan hidup. Terima kasih. Bahkan kenikmatan pun merupakan ujian. Banyak orang bisa lolos dengan ujian penderitaan, tapi banyak orang gagal karena ujian kenikmatan, karena lupa diri. Persoalan penyakit itu, kita harus menyikapi bahwa penyakit itu pembersih. Sakit itu pengangkat derajat. Sakit itu mengangkat kualitas kita. Jadi gini aja, Mbak, maaf sekali. Anak itu kalau sakit berkata aja, anakku mau pinter. Kalau sakit mau tumbuh giginya. Sudah tumbuh semua giginya, oh berarti mau pinter dia. Jadi senantiasa baik sangka. Karena kalau orang mau besar harus ada perubahan. Dan pada saat berubah pasti sakit. Kan gitu. Dulu sering berubah Pak Ustadz, sering sakit. Saya alhamdulillah jarang sakit. Makanya enggak tinggi-tinggi. Nih, sebelum kita lanjutkan nanti narasumber yang cowok jawab, coba yang cewek dulu silakan. Nyai, dijawab. Baik, boleh nggak ngeluh? Memang sifat dasar manusia suka ngeluh. Tetapi tadi saya bilang Doraemon, iya kan? Termasuk di dalamnya adalah emosional. Orang yang suka ngeluh adalah orang-orang yang emosionalnya tinggi. Dia tidak bisa mengekang hawa nafsunya sehingga dia tidak bisa sabar dan ikhlas. Makanya ketika mau ngeluh, ngeluhlah sama Allah. Kalau mau ngeluh, ngeluhlah sama Allah. Sehingga enggak kemudian kita ngeluhnya marah sama Allah, enggak. Tetapi kita berdoa kepada Allah semoga diberikan kesembuhan, semoga diberikan hikmah yang luar biasa Masya daripada Allah. sakit yang diberikan kepada anak kita. Masya Allah. Terima kasih, Lanjut Ustadz. lagi nih, masih ada nih. Coba sekarang Ustadz Kasif, mohon izin. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala harus sadar bahwasanya Allah berfirman wa kanal insanu halu'a wa khuliqal insanu halu'a. Dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman dan manusia itu diciptakan dalam keadaan keluh kesah, tukang ngeluh. Benar kata Nyai tadi, manusia ini tukang ngeluh. Dia ketika mendapatkan apapun dia nggak akan pernah merasa puas. Dan ingat, sakit yang diderita sama anak kita harus dibandingkan dengan sakit yang diderita anak orang lain. Oh. Betapa banyak anak orang lain yang mending anak kita cuma dikasih demam. Ada loh anak orang lain yang dia naudzubillah min dzalik, anaknya nggak bisa jalan. Anak kita coba dikasih pilek. Ada loh anak orang lain yang naudzubillah min dzalik dia kena penyakit sindrom atau apapun. Jadi harus melihat musibah yang menimpa kita kepada musibah yang lebih berat lagi. Maka kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kata beliau, man yusiba bi musibatin falyatadzakkar bi musibati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang kena musibah maka ingatlah musibah yang paling besar yang pernah menimpa umat ini, yaitu meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Musibah kita nggak ada apa-apa dibandingkan dengan kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Ini saya sebenarnya gini, saya mau nanya juga nih, mungkin langsung dijawab sama Ustadz Kasif ya. Ustadz Kasif, maksudnya Ustadz Kafi. Mohon izin nih, bicara masalah wajar nggak sih kalau seandainya kita ini mengeluh sama Allah, dan batasannya sampai di mana mengeluh kita nih seharusnya? Ya, tadi yang sudah disampaikan bahwa fitrah manusia adalah mengeluh. Tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Kasif, kemudian Nyai dan Ustadz Maulana juga semua. Tapi yang menjadi batasan adalah jangan sampai kita, ingat, jangan sampai kita bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendapatkan musibah kemudian kita menyalahkan Allah, Allah tidak sayang kepada kita, anak kita dikasih penyakit, anak tetangga kagak. Lah apa hubungannya anak tetangga sama anak kita? Iya, nggak ada hubungannya gitu kan ya. Kita selalu husnuzon kepada Allah. Oh mungkin ini benar kata Ustadz Maulana. Oh mungkin ini anak sedang lagi pintar, mau pintar. Mudah-mudahan sehat selalu menjadi anak yang soleh dan soleha. Dengan husnuzon kepada Allah, Allah akan cinta kepada kita.
Karena pun kita cinta kepada Allah. Sehingga timbal balik itu turun kepada kita dan menjadi baik. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan dan menjaga kita, kecinta kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, gitu jelas ya jadinya. Mungkin Ustadz ada lagi mau ditambahkan sama sini? Sebenarnya gini, saya sambil jalan aja. Sambil jalan, boleh. Gini, mohon maaf kepada siapapun, semua pasti ditimpa musibah. Cuma kan menghadapi musibah itu ada 4 tahap. Yang pertama, tahap marah. Ini tahap marah ini. Kayak anak kecil yang mau dikasih obat marah-marah. Yang kedua, tahap sabar. Sabar itu kita diperintahkan sabar. Dan kemudian tahap keridoan. Ini mudah-mudahan kita belajar untuk bisa ridho. Orang yang meninggal kemudian ada acara takziah, ditunggu dia ridhonya. Betul tidak? Makanya dihibur dan sebagainya. Dan akhirnya masuk di tahap yang paling tinggi. Ketika dia diuji justru dia bersyukur. Saya mau tanya, ada kan mahasiswa minta agar diuji kan? Betul. Supaya naik kan? Betul. Nah, justru banyak melapor, uji aku dong, aku mau ikut ujian. Dikasih, yes, aku lolos ujian, aku mau ikut ujian. Gembira sekali kamu naik pangkat. Nah, jadi anggap aja Justru ini ada mau naik bersyukur. derajat ya, Masya Allah ya. Ketika orang mengangkat ini akan naik derajat, justru dia bersyukur ketika diuji. Masya Allah, tuh gitu ya Yesi ya. Ya, terima jelas kasih, ya. Pak Ustadz. Tepuk tangan dong buat Yesi dong. Nih mumpung Pak Ustadz di sini nih, sekaligus aja nih Pak Ustadz nih bicara masalah kerugian di akhirat nih Pak Ustadz nih. Bagi orang-orang yang tidak mau mencintai Allah bahkan mengabaikan perintah-perintah Allah. Apa kerugiannya? Mohon izin waktu silakan. Baik, mari kita sama-sama sadar. Ketika orang melupakan Allah, padahal Allah yang menciptakannya. Ketika ada orang yang mengabaikan Allah, padahal Allah yang memberikan segalanya. Ketahuilah, seberapa cinta kita, mohon maaf, kepada makhluk, engkau akan kecewa. Tapi kepada Allah, Allah tidak akan mengecewakan kita. Kadang-kala manusia lebih tinggi cintanya kepada dunia. Betul tidak? Dunia sejinul mu'minin wa jannatul kafir. Apa sih? Dunia ini hanya sebagai penjara buat kita. Betul tidak? Mohon maaf kepada siapapun. Ada orang disiksa atas apa yang Allah berikan padanya. Jadi ada kerugiannya. Apabila orang terlalu cinta dunia. Tapi ingat ya. Menghilangkan kecintaan kepada Allah. Ini yang pertama. Astagfirullahaladzim. Tergolong maksiat. Kok maksiat Ustadz? Ya iyalah. Harusnya engkau hanya menyembah kepada Allah. Tapi engkau terlalu cinta dengan duniamu. Gara-gara nonton film, tinggalkan sholatnya. Betul tidak? Gara-gara belanja di pasar, asik berlama-lama, tidak sholat. Bayangkan ya, mohon maaf. Bayangkan. Sayyidina Umar bin Khattab pergi lihat kebunnya. Kembali dari kebunnya ternyata orang sudah pulang. Orang sudah pulang salat asar. Betapa sedihnya Sayyidina Umar. Apa katanya? Kebunku yang kulihat tadi itu aku wakafkan, aku sedekahkan. Kira-kira bapak-bapak yang di rumah termasuk yang di sini atau ibu-ibu yang lagi nyuci motornya. Pas mau ke masjid sudah pulang orang. Ya Allah, itu motorku yang sudah kucuci tadi. Kenapa? Saya wakafkan. Mau nggak? Nggak berani kan? Mohon maaf ya kepada semua. Yang kedua, apabila kecintaan kita terhadap dunia atau mohon maaf, kecintaan kita kepada Allah tidak ada, hilang, buyar, maka berakibat apa? Bisa merusak amal ibadah kita, bahkan tertolak ibadah kita. Ini salat karena apa ini? Salat karena apa? Kau menyembah Allah karena apa? Betul tidak? Banyak orang ke masjid karena ada maunya kan? Betul tidak? Banyak orang ibadah karena mohon maaf ini tanpa menyinggung siapapun. Kadangkala orang marah kalau tidak disebut haji di depannya. Berarti mau status sosialnya yang dia cari. Bukan status kedekatan diri kepada Allah. Ini yang ketiga, mendapat siksaan di hari kemudian, tersiksa. Karena kenapa? Mendahulukan. Kamu salat bukan saya. Tapi kamu ibadah karena hambaku. Minta pahala sama saya. Jangan minta pahala sama saya. Kata Allah. Mau nggak dikitui? Itu tersiksa. Mohon maaf. Itu harta yang dikekang. Tidak mau dikeluarkan. Karena saking cintanya sama harta. Itu akan disetrikakan. Di dahinya, pipinya, dan belakangnya. Kenapa dahinya? Karena mengkerut.
datang lagi minta sumbangan tuh. Apalagi dia kan kadang-kala lari kan betul tidak Bu? Lari betul tidak? Di mana ibumu? Keluar. Padahal kelihatan kakinya di bawahnya gorden. Kata itu ya, beritahu kalau ibumu keluar bawa kakinya ya. Soalnya aku lihat kakinya. Terlalu pelit. Yang terakhir, mohon maaf, mudah-mudahan kita tidak tergolong seperti ini. Tidak mencintai Allah yang berakibat di hari kemudian akan mempertanggungjawabkan dan dituntut di hari kemudian atas setiap kehidupan ini. Mata ini, tubuh ini, waktu ini, semua akan dipertanggungjawabkan. Karena ini cuma titipan. Ya Allah. Wajah yang ganteng. Ya Allah, Itu Masya akan Allah. diminta pertanggungjawabannya. Alhamdulillah. Badan yang bagus. Ya Allah. Itu diminta pertanggungjawabannya. Alhamdulillah, ya Allah. Jam tangan. Kalau ini tanggung jawab masing-masing ah. Ya. Udah. Bawa-bawa jam tangan. Pak Ustadz terima kasih banyak Pak Ustadz ya. Tepuk tangan dong Pak Ustadz Maulana. Masya Allah. Jadi jelas dijelaskan oleh Pak Ustadz tadi bahwa bicara masalah kerugian nanti di akhirat itu banyak sekali. Nggak ada untungnya, nggak ada senengnya gitu loh. Jadi mau ngapain kita kalau kita nggak nurut perintahnya Allah. Akhirnya Allah nggak cinta sama kita. Ini buat jamaah yang di rumah nih yang studio juga. Setelah ini kita kumpulin ya Bu ya kertas-kertasnya ya pertanyaannya ya. Ditulis ya jamaah yang di rumah. Coba disimak baik-baik. Mungkin salah satu pertanyaan dari jamaah yang ada studio ini mirip dengan apa yang sedang difikirkan oleh jamaah di rumah nih. Setelah yang satu ini tetap di Islam itu indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. Cintai Allah, cintai Rasulullah, jalankan agamanya, dunia hanya sama. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islam itu Indah. Masih di tema kita hari ini adalah cintailah Allah maka Allah akan mencintaimu. Ini Masya Allah nih. Sudah banyak banget pertanyaan yang masuk di saya. Waduh tebel banget nih. Mudah-mudahan kebagiannya Bu ya. Ini mohon maaf sebelumnya buat jamaah yang mungkin nanti tidak dibacakan. Gak boleh sakit hati karena kita keterbatasan waktu. Oke langsung aja nih. Yang pertama nih. Alhamdulillah di sini sudah ada Ustadz Kasyif dan juga Nyai Ina. Bagaimana cara untuk mendidik anak agar mencintai Allah? Mungkin yang langsung aja dari ini dulu nih. Yang pertama dulu dari ibu dulu deh, silakan Baik. Nyai. Ajarkan tauhid sejak dari lahir. Sejak dari kandungan sudah dididik dengan ajaran tauhid. Perkenalkan kepada Tuhan. Maka disitulah nanti kita akan mendapatkan anak yang mencintai Allah. Dari sejak kandungan, dari sejak lahir. Yang pertama kita berikan adalah tauhid. Seperti ajaran Luqman kepada anaknya. Seperti itu. Masya Allah, jadi tauhidnya dulu diajarkan kepada anak ya sejak dini ya. Supaya anak tidak kesasar nanti ini. Iya. Nauzubillah summa nauzubillah. Tauhid itu apa? Tauhid itu tahu cinta sama Allah, mengenal Allah dengan baik. Baik, Ini baik, Masya Allah luar biasa ngetes saya lagi. Aduh ya Allah berat amat tugas saya. Oke, Ibu tadi yang bertanya mudah-mudahan jelas ya. Bukan ngetes, Iya. cuma menekankan. Menekankan nggak apa-apa, sekali-sekali boleh. Ntar saya tanya loh. Kayak jangan dendam. Yang kedua saya mau tanya, tulisannya agak susah. Saya mau tanya nih Pak Ustadz. Cinta sama Allah tapi tidak dilaksanakan. Maksudnya tidak dilaksanakan perintahnya maksudnya nih mungkin nih. Mungkin Tadi gimana nih kita silakan. Sebenarnya udah bahas Ibu ya. Banyak orang yang mengaku cinta sama Allah tapi dia nggak mengamalkan. Dan dia tidak, makanya doa Rasulullah SAW ketika kita ingin mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu Wa Taala apa doanya Nabi? Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa amalul ladzi yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, saya meminta cinta kepadamu ya Allah. Saya minta cintamu, sayangmu saya minta. Dan saya minta amalan yang bisa mendekatkan saya kepada cinta kepadamu. Jadi orang yang ngomong cinta tapi dia tidak beramal soleh, maka cintanya ini cinta kosong. Nauzubillah. Sama juga kalau cinta sama suami ya kan. Suami minta dicintain istrinya. Tapi istrinya nggak pernah ngelakuin apa yang diminta suami. Nggak nurut. Disuruh masak nggak Nggak masak. mau, iya kan suruh bikinin kopi ogah. Besok suaminya suruh kasih duit belanja nggak mau. Gimana Bu? Sakit hati deh ya Bu ya jelas ya. Ini Masya Allah lanjut lagi nih. Gimana cara menghadapi suami yang hobinya marah-marah, pulang dari kerja marah-marah. Ditanya marah-marah. Pokoknya saya ngerasa jadi istri serba salah dimarah-marahin terus. Mohon izin silakan. Sabar. Sabar. Man sobaro dofiro. Maka ketika kita sabar, kita akan mendapatkan apa yang menjadi tujuan kita, yaitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ketika suami kita menjadi api, kita jadi air. Masya Allah. Jangan sampai suami kita jadi api, kita jadi api. Kebakaran deh rumah kita. Iya, bawain air seember siram tuh suami tuh. Brrr semuanya. Bu, Bapak tuh lagi jadi api marah-marah terus gitu ya. Ya, Jangan betul. gitu juga. Maksudnya dijauh dengan tenang, dengan sabar ya Masya Ya. Allah. Tapi bisa jadi, saya tambahan ibu-ibu kalau suami suka marah-marah, bisa aja di rumah itu sepi dari Al-Quran. Ya, nafiru buyutakum minasyaitan bi suratil Baqarah wa suratil Ali Imran. Rasulullah bersabda, ada 2 surat yang bisa menjauhkan rumah kita dari syaitan. Bisa jadi suami kita ini kemasukan setan. Ini Masya Allah jadi- jelas ya tuh. Baca surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, maka rumah kita akan dijauhkan dari syaitan. Amin. Coba lanjut nih sekarang nih. Saya suka malas baca Al-Quran nih, ada hubungannya tadi nih sama Ustadz Kasyif nih. Paling baca kalau ikut pengajian. Apa nih? Apa Ustazah gimana cara agar saya menjadi hobi baca Quran? Oh bagaimana caranya nih? Masya Allah, ibu bapak yang dimuliakan Allah, pemirsa yang dimuliakan Allah, ingat Quran itu surat cinta dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sepasang kekasih, dia dapat surat cinta dari kekasihnya. Apa yang dia lakukan sama surat cinta ini? Surat cinta ini akan disimpan, akan dibawa di bawah bantal. Kalau dia ingat kekasihnya, dia baca surat cinta. Betul apa betul? Betul. Bahkan surat cintanya dilaminating. Ini surat cinta apa KTP? Begitupun rusak, Allah Subhanahu iya. Wa Taala Masya Allah. memberikan kita surat cinta Al-Quranul Karim. Kalau kita mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, tandanya kita banyak baca Quran. Amin. Kalau kita sudah malas baca Quran, ini sinyal bahwasanya hati ini kurang mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Gimana caranya? Ya terus paksa diri ini, karena ibadah itu mesti dipaksa. Nggak bisa dengan bim salah bim kita beribadah. Tahajud bangun, mau puasa baca Quran. Karena syaitan akan menggoda kita agar kita nggak beramal soleh, sehingga kita naudzubillah min dzalik jadi orang yang dibenci Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah summa nauzubillah, jelas ya buat yang bertanya tadi ya. Buat jamaah yang ada di studio tadi nih, mudah-mudahan juga ada yang sama pemikiran dengan jamaah yang di rumah. Selanjutnya satu lagi nih, bagaimana cara agar selalu romantis dengan suami? Kan kita sudah tidak muda lagi. Jadi kalau mau romantis malah malu-malu jadinya. Cie. Coba yang jawab juga yang udah lama juga nikahnya, silakan. Baik. Sakinah mawaddah warahmah. Jadi rahmah itu adalah kasih sayang di mana ketika seorang suami dan istri mencintai bukan karena tampang, rupa, harta benda dan lain sebagainya. Tapi justru kepada rasa cinta kasih kita, karena kadang kasihan, rasa kayak sudah menyatu di dalam jiwa seperti itu. Jadi kadang kita suka ngelihat orang yang sudah tua-tua sampai nenek-nenek, kakek-kakek itu masih bersama. Mereka sangat romantis. Iya, maksudnya romantis itu sampai nenek-nenek tua-tua itu juga kalau nyebrang masih gandengan gitu ya. Ini Jadi, Masya Allah nih di kalau situ ngeliat gini nih. ada rahmah, Iya, ada iya, rahmah, kasih sayang, di mana di situ ada semacam kesatuan jiwa di dalam diri sepasang suami istri. Iya, Masya Ada Allah. kalanya kan sepasang suami istri itu berproses dalam menyatukan jiwa ya. Betul. Kalau menyatukan raga sih gampang kita. Tapi kalau menyatukan jiwa itu ada proses, di mana di situ ada sakinah, mawaddah dan baru kemudian tingkatan yang lebih tinggi yaitu Warahmah. rahmah. Masya Tapi Allah. sakinah mawaddah warahmah ya, cinta itu timbul setelah menikah, Setelah bukan menikah. sebelum menikah. Oh, Masya iya. Allah. Betul Jadi nggak? makin lama Yang- menikah yang seharusnya bahaya ya. ini belum nikah udah Sudah cinta-cintaan. rahmah. Ini namanya cinta yang bisa mendatangkan kepada dosa. Pokoknya intinya semakin lama menikah seharusnya semakin sayang dan semakin romantis sama pasangan masing-masing. Amin gitu ya Bu ya. Amin, Amin ya amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak nih buat para narasumber yang sudah menjawab pertanyaan dari jamaah yang ada di studio dan jamaah yang di rumah juga terima kasih banyak sudah memperhatikan dengan baik. Oke, terima kasih Nyai, boleh duduk lagi, tepuk tangan dong buat Nyai. Ustadz Kasyif sini aja dulu Ustadz Kasyif. Mohon izin nih satu lagi nih sekalian nih. Sekalian untuk menjelaskan nih supaya kita semakin jelas bagaimana caranya atau supaya kita mampu mencintai Allah dengan ikhlas sehingga Allah ini menjaga kita dan hidup kita yang agar penuh berkah. Mohon maaf, silakan waktunya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, kita ingin dapat cintanya Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa kita nggak kepengen dapat cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Allah udah ngasih kita begitu banyak nikmat, begitu banyak anugerah. Bayangin ibu, kalau di rumah ibu ada kiriman paket ekspedisi, dikirim uang 2 miliar, ibu seneng nggak? Kira-kira ibu penasaran nggak siapa yang ngasih? Di situ nggak ada tulisan nama siapa pengirimnya. Maka hati ini akan penasaran. Begitupun kita penasaran pengen berjumpa dengan Allah pada hari kiamat. Zat yang selama ini ngasih kita mata, zat yang selama ini ngasih kita telinga, zat yang selama ini ngasih kita oksigen gratis. Bayangkan ibu, ya Allah kasih kita mata, dan mata ini lebih mahal dari duit yang dikasih manusia kepada kita. Betul apa betul? Ibu, saya tanya, matanya mau nggak saya beli 2 miliar? Telinganya saya beli 10 miliar.
kakinya saya beli 200 miliar. Saya juga nggak bakal beli, nggak ada duit segitu banyak. Tapi ini menunjukkan kepada kita apa? Bagaimana kita nggak mencintai Allah? Allah sudah ngasih kita begitu banyak kenikmatan. Dan kita nggak bisa bayar nikmat ini dengan apapun. Yang Allah minta cuma satu. Taati ajaran Nabi Muhammad. Taati agama Allah, agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 31. Surat ini dia menamakan ayatul imtihan oleh para ulama. Apa tuh ayatul imtihan? Ayat ujian. Allah ingin menguji cinta kita benar nggak sama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sih agar kita bisa mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala? Allah nggak lepasin kita begitu aja. Allah kasih tahu, Allah berikan resep, Allah berikan tips bagaimana kita mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم. Allah Subhanahu wa taala berikan ayat ini kepada kaum orang-orang beriman sebagai bentuk apa? Imtihan. Makanya para ulama bilang ayat ini ayatul imtihan, ayat ujian, menguji cinta kita ini benar nggak sama Allah Azza wa Jalla. Banyak orang mengaku cinta tapi cintanya nggak dibalas sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketika dia mencintai Allah, dia nggak memenuhi syarat yang kedua. Apa itu syarat yang kedua? Fattabi'uni, ikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta akan kosong, cinta akan gak ada nilainya ketika diri ini dalam keseharian gak mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Kita mengaku cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi kita gak sholat 5 waktu. Kita mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita gak baca Al-Quranul Karim. Kita mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kepada kedua orang tua kita durhaka, bahkan sering menyakiti hati mereka. Makanya kalau mau dicintai Allah, cintai Allah. Bagaimana cinta itu? Cinta itu banyak-banyak menyebut, banyak mengenal, kenali Allah dengan sifat-sifatnya. Sebut nama Allah, ingat Allah, laksanakan perintahnya. Ketika orang mencinta, pasti akan mengingat pesannya, mengingat nasihatnya, mengingat menyebut. Makanya cintai Allah, engkau akan meraih keberkahan hidup. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Baru saja kita mendengarkan tausiah singkat yang disampaikan oleh para narasumber kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini bisa dijadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak buat Jesse Bintang. Boleh sama-sama maju ke depan. Tepuk tangan buat Jesse Bintang. Jangan kapok ya hadir di sini ya. Terima kasih banyak juga buat jamaah yang sudah jauh-jauh datang dari Brebes. Tepuk tangan dulu. Juga jamaah yang jauh-jauh datang dari Maros, Sulawesi Selatan. Terima kasih banyak Ji sudah mampir ke sini. Terima kasih banyak juga buat jamaah yang di rumah yang selalu setia menyaksikan Islam itu Indah. Insya Allah besok kita ketemu lagi di jam yang sama. Akhirnya saya Fadli mundur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.